Saya ucapkan Bismillah. Kita mulai acara hari ini. Acara sore hari ini semoga berjalan dengan lancar. Baik, sudah bisa langsung kita mulai ya. Langsung ke sesi selanjutnya. Ini akan dipaparkan langsung sekaligus perkenalan. Apa sih lakukan dan siapa sih yang punya lakukan, yang punya ide ini dan secemerlang apa ide ini? Nanti akan disampaikan langsung oleh owner kami. Sebelumnya boleh saya minta big applause buat owner kami, Pak Heru. Untuk Pak Heru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Elsa Putra. Saya pimpinan di sini. Perusahaannya namanya PT Suka Kreasi. Yang kita kembangkan adalah suatu aplikasi namanya Lakukan. Saya sendiri sebenarnya aslinya adalah dokter spesialis mata. Cuma saya punya passion di bidang bisnis dan teknologi. Ini adalah usaha saya yang ketiga. Mudah-mudahan juga akan berkembang lancar seperti usaha yang saya sebelumnya. Jadi berikutnya kita akan coba bahas mengenai aplikasi ini yang kami panggil Lakukan. Asal namanya itu dari laku. Lakukan biasa berarti mengerjakan, lakukan. Tapi juga berarti laku alias terjual barang dagangannya. Kita ini merupakan suatu perusahaan rintisan yang berlokasi di Lampung, yang mudah-mudahan bisa mengembangkan sayapnya ke daerah yang lain. Jadi aplikasi Lakukan itu adalah suatu tempat atau aplikasi di mana kita bisa menjual atau membeli jasa. Tadi mungkin di videonya sudah dijelaskan sedikit, bisa dikasih contoh itu seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, kan jualannya barang nih. Tapi kalau di aplikasi ini yang akan kita perdagangkan itu adalah jasa. Jadi di aplikasi ini merupakan servis marketplace pasar jual beli online yang mempertemukan antara penyedia jasa adalah juga yang jualnya vendor, menjual jasa, kerja kreatif dengan orang-orang yang membutuhkan jasa tersebut. Nah, nama jasa kan banyak sekali ya. Kalau kita sebutin kita bisa lakukan 2 ribuan jenisnya. Slide berikutnya. Ini tim kami dari saya sebagai pimpinannya atau ownernya ada digital marketing, bagian sana, Abu, desainer,
Aceh, ada channel kita Bang, videographer, Ari, programmer, Ilham, Kunti, website programmer dan aplikasi programmer dan konten Arjun dan Asep. Jadi kita timnya ini sudah bermula dari sekitar 1 tahun yang lalu. Karena pengembangan aplikasi ini kan cukup lama, tidak bisa langsung jadi, butuh proses. Dan kita baru rilis itu di Play Store itu bulan Oktober tahun yang lalu. Saat berikutnya. Jadi mungkin seperti cerita-cerita startup atau perusahaan-perusahaan yang berkembang sampai saat ini, pasti mulanya itu adalah suatu permasalahan. Yang misalnya kayak Gojek, dari permasalahan orang-orang yang ingin memesan ojeknya secara praktis, tapi yang dapat dipercaya juga. Ada seperti ceritanya mungkin Tokopedia Bukalapak yang pengen semua orang bisa jual beli secara massal, secara praktis, secara online. Nah, kalau kita lihat mungkin permasalahannya seperti ini. Yang pertama, masalah di pekerjaan, di mana semua orang sudah jelas butuh kerjaan untuk memenuhi kebutuhan atau nafkahnya, apa yang pertama. Dan terutama setelah muncul pandemi ini, tingkat pengangguran jauh sudah semakin meningkat. Ya, termasuk juga usaha saya yang sebelumnya juga ada saya buka praktis, tapi karena terdampak pandemi, otomatis salah satu usaha itu harus tutup. Lalu ada juga di sisi yang berbeda, ada orang yang sibuk, nggak sempat, atau orang-orang yang mager, ngapain mager, sebenarnya pengen kerja simpelnya aja. Ada orang seperti itu yang butuh orang lain untuk membantunya, untuk mengatasi masalahnya, membuat usaha hariannya atau pekerjaannya lebih baik, terasa nyaman. Jadi di sisi ada juga nih mereka nggak banding-bandingin. Kira-kira kalau misalnya saya pesan ini, orangnya ini bisa dipercaya kan ya? Kira-kira kalau saya bangun nanti takutnya masih harganya tinggi lagi. Terus yang aku udah banyak belum ya? Kadang-kadang ini apa namanya baru belajar atau apa gitu. Nah, itu semua permasalahan dari kedua belah pihak, dari sisi yang butuh pekerjaan dan orang yang membutuhkan jasanya. Nah, kita coba buatkan suatu solusi, yaitu suatu platform yang mempertemukan antara penyedia jasa dan konsumen yang membutuhkan. Tapi kalau misalnya ternyata ada dia butuh pekerjaan spesifik tuh, dicari-cari di kolom search nggak ada nih. Contohnya memperbaiki kursi direktur gitu kan, dicari di search aplikasi nggak ada. Kita bisa tunggu posting misi butuh orang untuk memperbaiki kursi direktur atau kursi bos lah gitu. Juga di sini bisa nego juga secara online. Jadi belum apa namanya sebelum ketemu langsung dengan penjual atau beli, kita bisa misalnya sudah jelas pekerjaannya ya, misalnya kan ada saudara pekerjaan yang pasti nih, contohnya tukang pangkas atau yang bagian grafik seperti catering, pakai buku. Itu kalau misalnya mau masih diperbolehkan nego oleh penjualnya, bisa dipergunakan fungsi negonya di aplikasi ini. Lalu juga di aplikasi itu juga ada seperti layaknya online shop yang lain, juga punya rating, review, ada ulasan. Jadi ya semakin banyak yang review dan reviewnya bagus, artinya juga banyak yang bagus, maka kan akan semakin dipercaya oleh para pembelinya. Lalu dari pengalaman yang di lapangan juga nih, yang terjadi di lapangan, ada juga yang orang-orang yang gaptek nih. Saya susah nggak pakai HP Android ini, susah banget, nggak ngerti saya nggak pola bantuan mana-mana, atau saya nggak punya HP Android, nggak masalah, nanti kita akan coba buatkan akun bantuan, dimana nanti yang penting si orang penyedia jasanya itu bisa kita hubungi, mungkin via telepon. Kita yang pasarkan transmisinya, lalu misalnya ada yang mau pesan, kita bisa
hubungi si orang tersebut jasanya. Baik. Jadi saya sebenarnya harus validasi juga idenya ini. Kira-kira kalau saya punya aplikasi ini, kira-kira orang mau pakai enggak? Ini takutnya sudah sedikit, sudah lama keluar banyak biaya segala macam, promosi sana sini, tahu-tahunya orang nggak mau pakai. Hanya kita menanyakan kecil-kecilan. Selanjutnya, ini yang mengikuti survei ini saya targetkan teman-teman saya, terutama yang rotak-rotak atau yang penghasilan ke atas lah. Nah, saya tanya kalau misalnya mereka butuh punya suatu kebutuhan dalam pekerjaan, makan atau hobi segala macam, kira-kira ada nggak yang perlu dibantu? Bagian besar jawab ya. Mungkin persennya, bisanya bilang yang sangat membutuhkan itu hanya 61%. Jadi bisa dibilang ceruknya itu ada, tapi tidak terlalu luas. Karena hanya yang bilang mungkin ini ragu-ragu. Selain, nah kalau misalnya ada nih aplikasi yang menyediakan tempat jual beli jasa yang bisa membantu masalah Anda, pendapat Anda bagaimana? Enggak, mereka bilang sangat baik juga karena dia juga bisa. Tapi sebagian besar kalau papan 40% bilang sangat baik. Selanjutnya, kalau ini ada butuh nih penyedia jasa panggilan atau orang untuk mengerjakan ya, permasalahan Anda, kira-kira seberapa sering sih akan memesannya? Nampaknya kayak gini-gini itu kan tidak sering ya. Biasanya sih karena ada kebutuhan tertentu. Jadi paling sering itu adalah 1-3 kali sebulan. Selanjutnya, nah ini target pasar kita yang kita coba tentukan. Jadi kita coba garap konsumen ini biasanya sih yang pada usia-usia yang sudah bekerja, yang usianya sudah bekerja 40 tahun. Kita mulai dari Lampung dulu, kita serentak ke seluruh Indonesia karena nanti misalnya ada masalah kita nggak bisa handle. Jadi coba Lampung dulu. Karena Lampung sudah lumayan berkembang, kita akan coba ekspansi ke Palembang, lalu ke kota-kota yang di Jawa. Jangkauan pasarnya lebih luas. Nah, jelas seluruh di Indonesia nih. Bahkan di sekarang ini ada yang sudah masang iklan itu dari Jakarta, Semarang, Jawa Barat. Padahal kita mau promosi ke sana. Dan sekarang kita juga nggak tahu mereka tahu aplikasi ini dari mana. Jadi mereka sudah memasang jasanya. Lalu ada fitur misi untuk dikerjakan. Kalau misalnya ada konsumen yang butuh pekerjaan yang spesifik. Selanjutnya, ya jadi kalau moto kita itu tagline adalah semua bisa dilakukan. Asalkan ya niatnya kuat, tekadnya kuat, komitmen, gigih, tidak putus asa. Jadi yang belum punya pekerjaan bisa memulai usaha baru, bisa memulai pekerjaan baru, menjual jasa di online lebih besar pasar daripada jualan secara konvensional, tidak terbatas waktu dan wilayah. Maka siapapun semuanya itu secara online di aplikasi lakukan. Slide berikutnya. Nah, kira-kira ada biaya nggak nih? Saat ini tidak ada biaya, tapi yang gratis. Jadi memang kalau misalnya nanti ke depan payload atau usernya sudah semakin banyak, mungkin kita akan memberikan komisi fee sebesar 1% per transaksi. Jadi misalnya jasanya, misalnya tukang pangkas 50.000 kali pangkas ke rumah, satu taksinya berarti 500 rupiah. Tapi kita ada rencana juga mau bikin semacam GoPay-nya gitu lah, GoPay, ShopeePay, namanya e-wallet atau payment gateway. Kita coba-coba aja perusahaan terkait. Tapi mereka bilang bisa bekerja sama dengan
menerapkan potongan 3-5% pada pelanggan. Jadi bukan penyedia jasa yang dirugikan, jadi pelanggannya yang membayar. Ya, kira-kira kenapa sih sekarang? Kenapa harus bergabung sekarang? Pertama, karena sekarang itu gratis berbiaya. Lalu semakin duluan kita mendaftar, semakin duluan kita dapat pekerjaan, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan rating dan review lebih awal dibandingkan calon-calon pendaftar yang baru. Itu karena kita sudah berada di aplikasi ini lebih lama. Lalu jumlah pekerjaan yang ditawarkan lebih banyak daripada yang lain. Lalu ada permasalahan-permasalahan yang ada di lokal atau di tempat bisa diselesaikan, bisa dicari solusinya di aplikasi ini. Lalu pada seperti contohnya tadi video simple trailer tadi ya, itu kan menjamin kita bisa bantu buatkan videonya, video promosi gratis. Jadi misalnya nanti bapak-bapak ibu-ibunya ada usaha pengen dipromosikan, punya akun sosmednya, kita bisa buatkan videonya, tinggal panggil saja, nanti videonya kita bisa posting bareng-bareng di akunnya Alaska dan akunnya bapak ibu sekalian. Dan kami juga ingin menjalin suatu ikatan atau bonding dengan bapak ibu sekalian. Jadi tidak cuma sekedar ini aplikasi pakai dan gitu. Kita ingin ada saling kenal balik. Misalnya ada masalah apa-apa, kami ingin tahu, kami ingin cari solusinya. Permasalahan apa, kami kita coba bicarakan bersama-sama. Berikutnya kita awal ini akan mulai membicarakan promosi-promosi yang menarik. Tapi bercerah untuk promosinya banyaknya dibuat ke pelanggan atau ke customer. Kita akan ada event-event yang lalu yang dalam waktu dekat ini kita akan buat semacam voucher kupon utama diskon setiap transaksi di aplikasi. Contohnya misalnya ada jasa bikin logo gitu contohnya, jasa angkut sekali angkut jalan 140.000. Nanti ke pelanggan yang memesan jasanya, kita akan promosikan, kalau pakai aplikasi lakukan ini nanti dapat potongan loh sekian persen gitu, jadi lebih murah. Ya, selanjutnya. Dan mungkin kita ulangi lagi aja untuknya kenapa mengakomodasi secara spesifik semua dan investasi dalam satu aplikasi penyedia jasa dan calon pelanggannya atau customer-nya. Masih gratis, dan kalau sudah berbayar kan hanya 1%. Kita bisa bantu promosi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang nggak ngerti, kita bisa bantu edukasi. Bahkan sebenarnya kalau misalnya nanti bisa perkembangannya, rencana saya sih kita akan coba bikin semacam pelatihan begitu agar nanti terpercaya lagi di penyediaannya, pelatihan skill terutama untuk pengambilan praktik di lapangan. Lalu pekerjaan bisa di dalam chatting di aplikasi tanpa ketemu, jadi daripada udah datang jauh-jauh lihat lokasi tahu-tahu nggak jadi, nggak sesuai, lebih baik bilang chat aplikasi dulu. Berikutnya ya, tapi kita sebagai penyedia jasa dan aplikasi juga harus ngerti dong maunya pelanggan itu kira-kira bagaimana. Kalau saya coba telusuri dari beberapa orang yang maunya itu biasanya jelas nomor satu aman. Saya tuh suka bercerita juga dengan teman-teman. Saya juga cerita saya punya aplikasi ini. Saya bilang pokoknya saya mau orang yang datang ke rumah saya itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya, aman. Kira-kira lu gimana buktinya? Mau orang dari lu yang lu masuk ke rumah gua itu kan aman orangnya, saya dipercaya. Lalu berkualitas itu sudah jelas, praktis, sudah kita munculkan di aplikasi ini sisi praktisnya, terjangkau, dan kalau bisa ada garansinya mau mereka. Dan itu jadi masukan-masukan juga dari bapak-bapak ibu yang penyedia jasa.
bahwa apa namanya, dan itu mungkin sudah pengetahuan umum juga ya, mungkinnya kita refreshing lagi. Lanjut. Ya, ini kita bisa saling terhubung di beberapa tempat ya. Dari website, kita punya websitenya sudah bisa bertransaksi juga. Alhamdulillah di minggu ini sudah launching juga websitenya. Ada Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ini WhatsApp kami, ada email juga. Lalu ini paling bawah kantor kami yang sederhana ini. Ya harap maklum ini karena apa namanya, kita masih baru mulai, kita memang nggak akan berani untuk nyawa kantor yang mahal-mahal dan baru banget. Nah, ini yang paling baru adalah websitenya. Websitenya ini terus terang kita belum promosikan kemana-mana karena baru selesai dalam beberapa hari ini. Karena website ini adalah tempat kita company profile, semacam menampilkan profil usaha saja. Tapi sekarang di website ini dilakukan .co.id ini sudah bisa bertransaksi, bisa cari jasa, search, kolom search. Tapi kekurangannya untuk penggunaan di HP mungkin tampilannya belum begitu bagus. Saran saya di HP sebenarnya pakai aplikasi saja. Kalau misalnya di laptop atau di komputer bisa pakai website. Slide berikutnya. Nah, kami juga tak akan berhenti sampai di sini karena kami harus berprogres terus. Benar-benar bisa berprogres bersama Bapak Ibu sekalian. Kita mau menggunakan rekening bersama dan kerjasama dengan payment gateway. Jadi orang bisa bayar pakai cash lagi, bisa kayak pakai Shopee Pay-nya itu atau OVO-nya. Voucher diskon kita sudah kembangkan, tinggal dimasukkan ke dalam aplikasi dan website. Lalu kita mungkin akan coba promosi juga dari berbagai macam ya, yang berbayar, influencer atau selebgram. Lalu mungkin yang paling berat adalah yang paling bawah. Kita soalnya belum membuat aplikasi di App Store atau di iOS atau iPhone. Jadi belum bisa di-download dari iPhone, hanya bisa di-download dari HP Android saja dulu.